Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh praktikan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan masuk dalam sesi praktikum kedua, yaitu tutorial video penggunaan Micmac. Sebelumnya akan ada penjelasan awal, yaitu yang pertama, tutorial penggunaan Micmac ini ditujukan untuk pengerjaan laporan praktikum Ekonomi Sumber Daya Manusia, terutama untuk bab 2-nya. Jadi teman-teman harap memperhatikan untuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua, yaitu dalam tutorial ini akan dijelaskan juga mengenai interpretasi yang nantinya dapat dimasukkan dalam pengerjaan laporan. Yang ketiga, interpretasi yang dijelaskan mungkin bukan bahasa baku nanti oleh asisten. Jadi nanti teman-teman saat pengerjaan laporan harap bahasanya diubah menjadi bahasa baku, jelas, dan yang lebih formal. Yang keempat, data praktikum yang digunakan akan diberikan oleh asisten. Ini akan ditunjukkan untuk data yang akan diberikan oleh asisten nanti seperti ini. Ini yang akan dimasukkan input datanya, yaitu variabel-variabel apa saja yang akan dimasukkan dalam Micmac. Kemudian juga ada data untuk matriks direct influence yang juga akan dimasukkan dalam input Micmac-nya. Ini nanti akan diberikan oleh asisten kepada teman-teman. Kemudian langsung saja kita masuk dalam sesi tutorial video dengan penggunaan Micmac. Nah, untuk pertama penggunaan aplikasi Micmac-nya, teman-teman bisa langsung klik pada aplikasi yang sudah terinstall. Diklik 2 kali saja akan muncul seperti ini ya. Bisa dipilih ini, access to the software Micmac, diklik. Kemudian ini bisa di X atau di OK saja. Kemudian teman-teman bisa pilih di pojok kiri atas ada file, diklik. Kemudian pilih new, dokumen ya, di new. Nah, di sini akan muncul project name. Project name-nya bisa diberi nama praktikum 2 ESDM underscore kelompok teman-teman masing-masing ya. Misal di sini saya misalkan kelompok 1, jadi K1 seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kelompok teman-teman K10, K11 atau berapa ya. Kemudian klik OK. Untuk pertama kita akan memasukkan data untuk analisisnya di bagian data entry atau input datanya. Input datanya disesuaikan dengan Excel yang sudah diberikan oleh asisten. Cara mengisinya yaitu di sebelah kiri ini ada tanda plus, diklik saja, maka akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Yang pertama kita isi variabelnya terlebih dahulu ya. Klik 2 pada bagian variabel 2 kali, nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Cara mengisinya yaitu di sebelah bawah ini ada add. Teman-teman bisa klik add ini. Nah, di sini akan muncul lagi seperti ini. Teman-teman bisa mengisi long label, short label, dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan Excel ya. Yang pertama, untuk variabel pertama yang kita masukkan yaitu menuntaskan kemiskinan. Di sini saya pakai copy paste saja ya. Menuntaskan kemiskinan, kita masukkan ke long labelnya. Seperti ini, copy paste biasa saja. Kemudian untuk short labelnya yang digunakan adalah KMS. Kita masukkan juga pada bagian short label. Nah, kemudian di sini ada theme. Theme di sini kita harusnya memilih di bagian ini ya, segitiga ke bawah ini. Tapi karena ini belum ada isinya, kita isi terlebih dahulu di sebelah kirinya. Nah, untuk variabel menuntaskan kemiskinan, theme-nya yaitu People Center Development. Kita copy, kemudian kita masukkan di bagian ini sebelahnya, paste saja, kemudian klik add. Nah, dia akan otomatis muncul dalam pilihan di theme ini. Kita pilih yang People Center Development. Kemudian deskripsi ini sebenarnya bisa diisi dengan penjelasan lebih lengkap mengenai variabel ini. Namun untuk praktikum kali ini kita lewatkan saja untuk deskripsinya. Kemudian klik OK. Nah, dia akan langsung otomatis muncul dalam kotak dialog ini. Untuk menambahkan variabel-variabel lain, caranya sama, klik add. Misal di sini variabel kedua ya.
Kita contohkan lagi, yaitu variabel menuntaskan kelaparan. Kita copy, kita masukkan di long labelnya. Kemudian short labelnya yaitu KLPR. Kemudian kita masukkan juga. Di sini temanya sama, yaitu People Center Development. Jadi di sini tadi kita sudah memasukkan, langsung pilih saja di segitiga bawah ini. Kita pilih People Center Development. Seperti ini, kita klik OK. Kemudian untuk variabel ketiga caranya sama, yaitu diklik Add lagi. Variabel ketiga yaitu menjamin kesehatan. Di copy, masukkan ke long label. Untuk short labelnya yaitu KSHT. Nah, di sini temnya adalah Human Development. Karena di tem ini tadi masih belum ada pilihannya, jadi kita masukkan di sebelahnya. Kita isi terlebih dahulu, yaitu dengan Human Development. Kita klik Add. Nah, dia akan muncul lagi pilihan Human Development. Diklik Human Development. Jadi nanti untuk menambahkan tem, misal temnya berbeda dengan yang ada di pilihan ini, kita tambahkan terlebih dahulu di sebelah sini ya. Baru nanti dipilih di sebelah sini. Kemudian klik OK. Nah, begitu untuk mengisi variabel-variabel seterusnya. Caranya sama. Kemudian di sini ada banyak pilihan fitur-fitur. Yang pertama di sini ada display parameter. Di sini teman-teman bisa memilih untuk menampilkan semua datanya atau tidak. Misal di sini kan description kita kosongkan. Jadi misal kita nggak gunakan description-nya, centangnya diklik, nah, biar deskripsinya tidak tercentang, kemudian klik OK. Nah, jadi di sini deskripsinya akan hilang. Jadi teman-teman nanti kotak deskripsinya jangan disentang ya, biar nanti pas memasukkan ke dalam laporan, teman-teman cuma ada N ini, long label, short label, sama tem saja. Kemudian misal teman-teman ingin memasukkan variabel ini ke Word ataupun Excel, caranya adalah ini bisa dipilih Export to Word atau Export to Excel. Misal ini aku contohkan yang Export to Word. Kita klik. Nah, ini otomatis akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman nanti saat pengerjaan laporan akan dimudahkan, misal akan memindahkan ke laporan seperti itu. Begitu pula untuk Excel, caranya sama, diklik aja ini Export to Excel. Nah, sekarang teman-teman bisa menambahkan seluruh variabel-variabel yang akan digunakan dengan caranya dengan yang sama seperti tadi dengan fungsi add ini. Variabel-variabel yang dimasukkan disesuaikan dengan data yang diberikan oleh asisten ya. Nah, ini adalah variabel yang sudah dimasukkan semuanya, jadi teman-teman nanti sesuaikan saja dengan data yang diberikan asisten. Caranya tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, gimana cara memasukkannya untuk yang variabel. Kemudian ini kita bisa close saja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk di sini, Matrix of Direct Influence atau MDI. Kita isi ini terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa diperbesar ya. Nah, ini datanya variabel-variabelnya akan muncul sesuai dengan variabel yang sudah dimasukkan sebelumnya di bagian variabel. Teman-teman silakan mengisikan data-data MDI ini sesuai dengan data Excel yang sudah diberikan oleh asisten ini. Sesuai dengan data ini dimasukkan ke dalam Micmac-nya. Cara mengisinya, teman-teman tinggal diklik saja di bagian angka ini, 0 ini, sesuai dengan data yang sudah diberikan. Ini bisa dilihat ada keterangan bagaimanakah skor pengaruhnya. Sudah dijelaskan sebelumnya di materi praktikum 1. 0 itu menunjukkan tidak ada pengaruh antar variabel tersebut. 1 itu pengaruhnya lemah, 2 itu yang moderate, yang 3 strong, dan P adalah potensial. Tapi karena praktikum ini kita
tidak menggunakan P, jadi yang P diabaikan saja. Misal di sini saya ingin mengisi variabel 1 terhadap variabel 1 kan 0, tinggal ketik saja 0. Kemudian misal variabel 1 terhadap variabel 2, variabel 1 terhadap variabel 2 adalah 3. Diklik saja di sini terus diganti 3. Kemudian ada 3 juga. 3 1 2 0 0 1 3 0 0 Nah, seperti ini. Ini diisi semua sampai dengan variabel yang terakhir ya. Mengisinya tadi variabel 1 terhadap variabel 1 pengaruhnya seperti apa, variabel 1 terhadap variabel 2 pengaruhnya seperti apa, berapa skornya, seperti itu. Untuk skornya tinggal lihat saja di Excel. Ini diisi semua sampai dengan yang terakhir. Dan ini adalah data yang sudah diisi semua, skornya untuk MDI-nya, Matrix of Direct Influence, kemudian ini di OK saja. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengisi ini, bagian Calculation Parameter. Diklik di bagian ini. Nah, cara mengisinya adalah nanti teman-teman pas di laporan bisa nge-screenshot ini kan ya. Oh, sebentar, sebelumnya kita balik dulu di MDI tadi, maaf kelupaan. Nah, ini kan teman-teman nanti bakal memindah Matrix of Direct Influence ini ke laporan praktikum ya. Caranya sama seperti yang variabel tadi, dimana mau mindah ke Word ini bisa pakai Export to Word, atau di Excel itu jadi ke Export to Excel, sama kayak gitu. Kemudian kita masuk lagi tadi ke Calculation Parameter. Jadi teman-teman nanti pas membuat laporannya ini nanti di screenshot ya, dimana interpretasinya atau penjelasannya number of iteration dari analisis Mikmek ini nilainya di sini nanti bakal keluar tergantung masing-masing data teman-teman ya kan, datanya nanti beda-beda. Number of iteration ini diisi sesuai dengan ini suggested number of iteration to reach stability. Kalau misal di sini nanti 3, berarti number of iteration-nya diisi 3. Dimana number tersebut adalah number yang disarankan oleh aplikasi Mikmek itu untuk banyak iteration-nya. Nah, tadi di ini bisa dilihat number of variables-nya 20. Nah, tadi kan variabel kita semuanya berjumlah 20 kan. Nah, suggested-nya itu ada 3. Jadi, number of iteration-nya kita isi 3. Ini biasanya munculnya nggak selalu sama dengan yang di sini ya. Jadi nanti ini isinya disesuaikan dengan yang di suggested. Ini kita sudah isi 3, caranya sama, diklik saja terus diganti angka 3. Kemudian klik OK. Nah, data entry sudah kita masukkan semua, yaitu variables, calculation parameter, kemudian MDI. Untuk ini yang matrix of potential direct influence ini kita abaikan terlebih dahulu karena tadi kita nggak pakai skor yang P atau skor potensial. Nah, selanjutnya karena sebelumnya kita sudah memasukkan input datanya, selanjutnya adalah kita akan melihat hasil dan interpretasi dari analisis dengan menggunakan Mikmek ini. Untuk melihat hasil dan interpretasi bisa dilihat di bagian ini, View Result and Interpretation. Ini sama tanda plus di samping ini, diklik saja. Nah, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Teman-teman fokus pada ini, bagian yang pertama pada bagian Calculate for MDI. Yang MDI ya, yang ini. Kemudian tanda plusnya ini diklik. Nah, akan muncul banyak hasil analisis seperti ini. Nanti hasil analisisnya disesuaikan dengan format laporan.
yaitu nanti kita lebih fokus pada bagian stability, direct map, direct graph, kemudian indirect map, dan indirect graph. Yang pertama ini ada calculate from MDI, di mana ini adalah hasil dan interpretasi dari matrix of direct influence, dari pengaruh langsung dari matriksnya. Kemudian yang ini adalah calculate from MII atau matrix of indirect influence, di mana nanti ada pengaruh tidak langsung terhadap variabel-variabelnya. Yang pertama untuk yang direct influence atau MDI-nya, kita lihat di bagian stability ini, diklik 2 kali, akan muncul seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini di stability MDI terdapat petunjuk bahwa iteration-nya adalah sampai 3. Ini tadi berhubungan dengan ini tadi, calculation parameter. Di calculation parameter tadi, number of iteration-nya atau banyak iterasinya adalah sebanyak 3. Bisa dilihat di sini banyak iterasinya juga 3. Nanti kalau teman-teman ada yang 2 atau 4, disesuaikan saja. Nah, interpretasi dari stability ini nanti yang teman-teman bisa masukkan ke dalam laporan adalah bahwa stabilitas matriks atau stability ini menunjukkan bahwa dengan sejumlah iterasi yang disarankan tadi, misal di sini adalah 3 kali iterasi, diperoleh stabilitas untuk influence variable adalah sebesar 100%. Dan untuk dependence variable adalah juga 100%. Hal ini berarti bahwa matriks memiliki stabilitas yang baik karena pada kisaran 100%. Jadi tadi sesuai dengan saran yang suggested tadi, kita pakai 3 iterasi itu sudah sesuai karena stability-nya sudah pada kisaran 100%. Seperti itu nanti interpretasinya disesuaikan dengan iteration dari data teman-teman masing-masing. Ini untuk bisa di export to Word atau di screenshot boleh, atau di export to Word saja, kemudian nanti penjelasannya sesuai sebelumnya itu ya. Kemudian ini di close. Selanjutnya kita bisa masuk di bagian direct map, diklik 2 kali, akan muncul map seperti ini. Kita perbesar saja ya. Nah, ini menunjukkan posisi variabel yang sudah kita masukkan, yang 20 variabel itu terhadap kuadran-kuadran yang sudah dijelaskan di materi praktikum 1, teman-teman. Dimana kuadran 1 ya atau kuadran influence, kemudian kuadran 2 atau kuadran relay, kuadran 3 yaitu kuadran dependent, kemudian yang kuadran keempat adalah kuadran autonomous atau exclude. Untuk interpretasinya, teman-teman bisa menjelaskan variabel apakah yang masuk di kuadran masing-masing kuadran ini. Misal kuadran 1 ada ini dan ini ya. Karena ini short label atau singkatannya, teman-teman misal bingung, kita bisa masuk di sini. Di bagian display parameter, diklik saja. Nah, labels, di sini ada bagian labels. Teman-teman misal kalau bingung pakai short label, bisa dipilih long label. Jadi nanti penjelasannya lebih panjang, yang variabel yang lebih panjang, kita misal pilih pakai long label, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul variabel-variabel yang pakai long label atau yang lebih panjangnya nama variabelnya. Misal di sini untuk variabel kuadran 1 atau kuadran influence, variabel-variabelnya adalah antara lain yaitu mencapai pemberdayaan perempuan, mencapai kesetaraan gender, dan menciptakan perdamaian dunia dan hukum yang adil. Kemudian untuk kuadran 2 yaitu ada menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan, kemudian ada menciptakan lapangan kerja yang layak, kemudian membangun infrastruktur yang baik, dan ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu nanti teman-teman jelaskan variabel-variabel yang ada di setiap kuadrannya. Seperti itu. Kemudian ini kita bisa close dulu. Lalu kita bisa masuk ke bagian direct graph. Kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul direct influence graph. Ini menunjukkan keterkaitan variabel-variabel baik itu yang tergantung ataupun
berpengaruh terhadap variabel lain seperti itu. Ini kita bisa perbesar aja. Nah, ini ada keterangan di bagian bawah. Kalau garisnya titik-titik berarti pengaruhnya lemah, sangat lemah. Kemudian yang garis warna hitam itu pengaruhnya lemah. Kemudian yang biru tapi tipis itu pengaruhnya adalah moderate atau sedang. Kemudian yang biru tapi tebal itu relatif kuat untuk pengaruhnya. Dan merah itu berarti pengaruhnya sangat kuat. Di sini teman-teman ngelihatnya pertama merah semua ya. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat di bagian atas ini ada percentage adalah 25%. Berarti grafik ini masih menunjukkan hubungan keseluruhan variabel itu hanya 25%. Jadi nanti teman-teman saat mengerjakan laporan itu dijadikan 100% dulu. Caranya adalah ini, diklik saja di segitiga bawah ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang 100%. Nah, ini akan muncul secara keseluruhan untuk keterkaitan antara variabelnya. Seperti itu. Ini kalau misal teman-teman ubah, biasanya itu otomatis akan berubah bentuknya. Itu nggak masalah, sebenarnya sama aja, cuma kalau dari mic-micnya emang sering berubah-ubah. Tapi intinya tetap sama sih. Kemudian cara ekspornya sama tadi, export to Word. Kalau mau ubah jadi long label bisa di ini display parameter sama ini labelsnya bisa dipilih long label, kemudian oke. Nah, akan seperti ini. Kemudian teman-teman untuk interpretasinya bisa menjelaskan variabel manakah yang paling mempengaruhi variabel lain. Di materi 1, praktikum 1 bisa dijelaskan bahwa yang panah keluarnya paling banyak itu yang sangat berpengaruh terhadap variabel lain. Sebaliknya, jika dia ada panah masuk banyak sekali, itu berarti dia sangat tergantung terhadap variabel lain. Nah, untuk interpretasinya teman-teman harus mencari variabel mana yang paling mempengaruhi dan paling tergantung atau dipengaruhi. Kalau kayak gini mungkin teman-teman bingung ya cara aku bahas short label dulu ya. Cara melihat mana sih yang paling tergantung, mana sih yang paling mempengaruhi. Cara gampangnya teman-teman bisa langsung lihat di sini ada list of variable sort by influence atau yang tergantung. Kita klik 2 kali. Teman-teman bisa lihat ini bagian MDI matrix. Ranking pertama itu variabel apa? Di sini ada ranking PDYP. Berarti tadi di direct graph teman-teman bisa menjelaskan bahwasanya variabel yang mempengaruhi paling banyak, memiliki pengaruh yang paling banyak adalah variabel PDYP atau pemberdayaan perempuan kalau nggak salah ini. Sebentar aku mau lihat pakai long label ya. Pemberdayaan perempuan. Oh ya, ini mencapai pemberdayaan perempuan seperti itu. Caranya kayak gitu ya. Itu cara gampangnya bisa lihat bagian ini list of variable sort by influence atau yang mempengaruhi. Kemudian kalau yang sangat tergantung terhadap variabel lain, teman-teman bisa lihat ini list of variable sort by dependence di MDA matrix. Berarti yang sangat tergantung, variabel yang sangat tergantung dengan variabel lain, yaitu ranking pertama yaitu variabel KLPR atau menuntaskan kelaparan. Seperti itu. Jadi untuk direct graph itu kayak gitu ya interpretasinya, bahwa variabel yang sangat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel lain, yang pertama yaitu adalah tadi variabel pemberdayaan perempuan. Kemudian untuk yang saling tergantung yaitu adalah variabel yang menuntaskan kelaparan. Lihatnya tadi di ini, list of variable sort by influence dan list of variable sort by dependence. Caranya gitu ya. Jangan lupa di laporan ini di 100% kan dulu. Nah, ini gampang berubah emang teman-teman, nggak masalah itu. Kemudian kita close dulu. Ini boleh di close juga.
Kemudian selanjutnya kita bisa lihat hasil interpretasi untuk yang MII atau Matrix Indirect Influence atau pengaruh tidak langsungnya terhadap variabel. Sama, kita pertama lihat di Indirect Map, klik 2 kali saja. Nah, bentuknya sama seperti yang Direct Map yang di MDI tadi. Seperti ini, cuma ini teman-teman interpretasinya nanti menjelaskan bahwa saat pengaruh tidak langsung dimasukkan, maka variabel-variabel yang masuk dalam kuadran 1 yaitu apa saja dijelaskan. Kemudian yang variabel yang masuk ke kuadran 2 atau kuadran relay itu variabel apa saja. Kuadran 3 apa, kuadran 4 apa saja, seperti itu. Jadi nanti dikasih keterangan bahwa kan ini tadi MII ya. Jadi saat dimasukkan pengaruh tidak langsung terhadap variabel tersebut, maka variabel tersebut berubah. Akankah ada perubahan nanti ya? Jadi nanti dijelaskan kuadran 1 itu variabel apa saja, variabel 2 apa saja, dan seterusnya. Nanti biasanya ada perubahan, ada yang berubah, ada yang tidak. Kayak gitu. Caranya sama seperti yang tadi, yang di Direct Map. Kemudian kita bisa close dulu. Kita masuk di Indirect Graph. Nah, ini perbesar dulu. Sama tadi, ini jangan lupa di 100% kan. Ini adalah interpretasinya. Teman-teman bisa menjelaskan bahwa Indirect Graph ini sudah dimasukkan pengaruh tidak langsungnya terhadap variabel-variabel. Untuk interpretasinya sama, harus dicari variabel mana yang paling mempengaruhi dan paling ketergantungan atau dipengaruhi. Lihatnya tetap di sini di list of variable sort by influence untuk yang paling mempengaruhi, tapi lihatnya di bagian ini MII matrix. Jadi yang ranking pertama ternyata sama seperti yang MDI tadi, yaitu variabel pemberdayaan perempuan. Kemudian untuk yang bagian variabel yang sangat dipengaruhi atau ketergantungan terhadap variabel lain, yaitu ada variabel KLPL, sama juga ya. Nanti tergantung data teman-teman masing-masing. Jadi lihatnya di bagian MII. Nah, kayak gitu untuk yang matrix indirect influence. Kalau teman-teman lupa, apa sih maksudnya matrix indirect influence? Yaitu dimana teman-teman misal nih, variabel 1 itu punya pengaruh terhadap variabel 2. Dan variabel 2 itu punya pengaruh ke variabel 3. Tapi variabel 1 dan variabel 3 itu tidak berpengaruh. Cuma jika teman-teman memasukkan pengaruh tidak langsungnya, jadi kan tadi variabel 1 ke variabel 2 ada hubungan, variabel 2 ke 3 ada hubungan atau ada pengaruh. Jadi kalau secara nggak langsung variabel 1 itu mempengaruhi variabel 3. Nah, itu yang dinamakan pengaruh tidak langsung. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang MII, mana yang MDI. Kayak gitu, kemudian kita close dulu. Kemudian kita bisa masuk di sini. Bagian list of variables sort by influence. Nah, ini tadi untuk list of variables ini teman-teman bisa cara ekspornya sama, export word ini ya. Cara interpretasinya sama tadi untuk MDI atau matrix direct influence atau pengaruh langsungnya, ranking variabel yang paling mempengaruhi, influence kan mempengaruhi ya, ada variabel apa saja, mungkin bisa disebutkan 5. Kemudian yang variabel yang sangat berpengaruh dengan yang sudah dimasukkan pengaruh tidak langsungnya itu apa saja, kalian sebutkan. Oh, jangan 5, maksudnya kalian urutkan dari 1 sampai 20 ya nanti. Kemudian kalian bisa lihat di bagian ini ada garis merah dan hijau. Ini juga kalian jelaskan. Merah itu berarti variabelnya turun. Misal ini, variabel ke-9 atau ini adalah iklim kalau nggak salah ya. Itu awalnya dia ranking ke-9 saat dalam matriks direct influence atau pengaruh langsungnya dia ada di ranking 9. Tapi saat dimasukkan pengaruh tidak langsungnya di MII, dia turun jadi
ranking ke 11 seperti itu. Kemudian yang hijau berarti naik. Kayak misal ini di ranking ke 10 pada ada direct influence, yaitu ada variabel KNSDL. Kemudian dimasukkan pengaruh tidak langsung, jadi dia naik jadi ranking ke 9. Ini juga dijelaskan seperti itu ya teman-teman. Dijelaskan semuanya, mana yang turun, mana yang naik. Kemudian selanjutnya untuk list of variable sort by dependence, sama caranya kayak gitu, dijelaskan urutan ranking dari MDA sama dan juga MII. Kemudian dijelaskan juga variabel-variabel yang turun maupun naik setelah dimasukkan pengaruh tidak langsungnya. Kayak gitu. Itu interpretasinya kayak gitu ya. Nanti bahasanya teman-teman lebih di bahasa baku, bahasa formal seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada displacement map. Displacement map. Ini kita pakai yang sort label dulu aja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kayak gini. Kita perbesar. Displacement map itu adalah map yang menunjukkan perpindahan variabel-variabel tersebut dalam kuadran saat dimasukkan pengaruh tidak langsungnya. Jadi ini tuh kayak apa, grafik perubahan dari yang direct grab ke indirect grab. Jadi yang tadi awalnya variabel apa ini? Misal variabel ini ya. Tuh yang di sini terus berpindah. Ini perpindahannya ini loh. Garis-garis ini berpindah. Pindah ya. Nanti interpretasinya bisa dijelaskan aja bahwa displacement map ini menunjukkan perpindahan tempat variabel atau posisi variabel dalam kuadran saat dimasukkan pengaruh tidak langsungnya. Mungkin misal ada yang sampai berubah kuadran, itu bisa dijelaskan. Misal iklim, misal awalnya yang di direct map itu direct grab itu masih di kuadran berapa, terus saat di indirect grab itu dia masuk ke kuadran berapa. Dicontohkannya nggak usah banyak, 1 atau 2 aja kalau ada yang pindah kuadran kayak gitu. Itu interpretasinya. Kita close dulu. Nah, kita sampai sudah ya teman-teman untuk tutorial penggunaannya. Teman-teman bisa mulai mengerjakan untuk yang bab 2, untuk datanya sama aplikasi MICME-nya nanti akan dikasihkan oleh asisten. Baik, sekian tutorial video kali ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Nanti misal teman-teman ada pertanyaan mengenai tutorial ini bisa ditanyakan ke masing-masing asisten ya. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!